Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Fiska Isnaini NPM 1913023001 dan rekan saya Devi Wulandari NPM 1913023025 dan Ivan Fajar Prasetya NPM 1913023029. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi micro teaching, yaitu mengenai keterampilan dasar mengajar, khususnya membimbing diskusi kelompok kecil. Baiklah, untuk presenter pertama, yaitu Ivan Fajar Prasetya, presenter kedua, saya sendiri Fiska Isnaini, dan presenter ketiga, Devi Wulandari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Jadi, menurut Rusman, tahun 2013 nomor 89, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. Untuk itu, keterampilan guru harus dilatih dan dikembangkan, sehingga para guru memiliki kemampuan untuk melayani siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelompok kecil. Sedangkan menurut Sanjaya tahun 2006 nomor 157, mengatakan bahwa diskusi kelompok kecil dilakukan dengan membagikan siswa dalam kelompok-kelompok. Jumlah antara kelompoknya yaitu 3-5 orang. Pelaksanaannya dilakukan dengan guru menyajikan permasalahan secara umum, kemudian masalah tersebut dibagi ke dalam submasalah yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok kecil. Setelah diskusi dalam kelompok kecil, ketua kelompok menyajikan hasil diskusinya. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan guru mengembangkan keterampilan mengajar kelompok kecil di sini ada 4. Yang pertama yaitu keterampilan dalam pendekatan pribadi. Yang kedua, keterampilan dalam mengorganisasi. Yang ketiga ada keterampilan dalam membimbing belajar. Dan yang keempat ada keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan KBM. Selanjutnya yaitu keterampilan yang harus dimiliki guru sebagai pemimpin diskusi. Jadi menurut Mulyasa dalam Suwarna tahun 2006 nomor 80, ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki guru sebagai pemimpin diskusi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian. Jadi selama kegiatan diskusi kelompok kecil berlangsung, guru senantiasa harus berusaha memusatkan perhatian dan aktivitas pembelajaran siswa pada topik atau permasalahan yang didiskusikan. Dengan demikian, apabila terjadi pembicaraan yang menyimpang dari sasaran diskusi, maka pada saat itu pula pemimpin diskusi kelompok kecil harus segera meluruskan dan mengingatkan peserta diskusi tentang topik dan sasaran dari diskusi yang sedang dilakukan. Pemusatan perhatian siswa dapat dilakukan guru dengan antara lain yaitu menyampaikan kembali tujuan diskusi dan bagaimana cara mencapainya. Yang kedua yaitu menyampaikan masalah-masalah khusus dan pada saat diskusi terlihat melenceng, guru mengingatkan kembali tentang hal tersebut. Yang ketiga yaitu mencermati setiap penyimpangan yang terjadi dan selalu mengingatkan supaya setiap kelompok kembali pada rambu-rambu yang telah disepakati. Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan pada akhir sub permasalahan untuk menghimpun pendapat-pendapat siswa tentang subtopik tersebut. Yang kedua ada memperjelas masalah atau urunan. Pada saat diskusi berjalan, kadang-kadang pertanyaan, komentar, pendapat atau gagasan yang disampaikan peserta diskusi ada kalanya kurang jelas, sehingga jelas mengaburkan pada topik pembahasan. Kadang-kadang juga menimbulkan ketegangan atau permasalahan baru dalam diskusi. Untuk memperjelas setiap pembicaraan dari peserta diskusi, pemimpin diskusi atau guru dapat melakukan hal sebagai berikut. A. Menguraikan kembali pendapat atau ide yang kurang jelas sehingga menjadi jelas dipahami oleh seluruh peserta didik. B. Mengajukan pertanyaan pelacak untuk meminta komentar siswa agar lebih memperjelas ide atau pendapat yang disampaikannya. Yang C. Memberikan informasi tambahan berkenan dengan pendapat atau ide yang disampaikannya, seperti melalui ilustrasi ataupun contoh, sehingga dapat lebih memperjelas terhadap ide yang disampaikan itu. Yang ketiga ada menganalisis pandangan siswa.
Perbedaan pendapat dalam diskusi adalah sesuatu yang wajar dan sangat mungkin terjadi. Namun, yang harus diperhatikan oleh guru atau pimpinan diskusi adalah bagaimana agar perbedaan tersebut menjadi pendorong dan membimbing setiap anggota kelompok untuk berpartisipasi aktif dan konstruktif terpecahkannya masalah yang didiskusikan. Yang keempat, ada meningkatkan turunan siswa. Diskusi dalam pembelajaran antara lain adalah untuk melatih kemampuan berpikir siswa, yaitu melalui menyampaikan ide, pendapat, komentar, kritik, dan lain sebagainya. Agar sasaran diskusi dapat tercapai, yaitu dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara optimal, maka guru atau pimpinan diskusi harus mendorong setiap anggota diskusi untuk berpikir dan menyampaikan buah pikirannya dalam forum diskusi tersebut. Ada beberapa aspek yang ditempuh oleh guru atau pimpinan diskusi antara lain: A. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang siswa untuk berpikir. B. Memberikan contoh-contoh verbal atau non-verbal yang sesuai dan tepat. C. Memberikan waktu untuk berpikir. D. Memberikan dukungan terhadap pendapat siswa dengan penuh perhatian. Dan yang E. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Yang kelima, ada menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Proses dan hasil diskusi harus mencerminkan dari hasil kerja kolektif antar sesama peserta diskusi. Oleh karena itu, setiap anggota diskusi harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide, pendapat, atau memberikan komentar. Oleh karena itu, untuk mendorong partisipasi aktif dari setiap anggota kelompok dapat dilakukan hal-hal seperti: A. Memberi stimulus yang diajukan kepada siswa tertentu yang belum berkesempatan menyampaikan pendapatnya. B. Mencegah monopoli pembicaraan yang hanya kepada orang-orang tertentu saja. C. Mendorong siswa untuk merespon pembicaraan dari temannya yang lain. D. Menghindari respon siswa yang secara serangkai agar setiap siswa secara individu dapat mengungkapkan pikirannya. Dan yang terakhir yaitu keenam, menutup diskusi. Keterampilan akhir yang harus dikuasai oleh guru adalah menutup diskusi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: A. Membuat rangkuman hasil diskusi dengan bantuan para siswa. Ini lebih efektif daripada rangkuman hanya dibuat sendiri oleh guru. Dan yang B. Memberikan gambaran tentang tindak lanjut hasil diskusi ataupun tentang topik diskusi yang akan datang. Dan yang C. Itu mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi yang dicapai. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama, itu ada diskusi hendaknya berlangsung dalam iklim terbuka. Maksudnya, hal ini ditandai dengan adanya keantusiasan berpartisipasi atau kehangatan hubungan antar siswa dalam kelompok, kesediaan menerima dan mengenal jauh lebih topik diskusi, dan menghargai pendapat orang lain. Sehingga dengan demikian, semua anggota kelompok memiliki keinginan untuk mengenal dan dihargai, dapat merasa aman dan bebas mengemukakan pendapatnya. Lalu yang kedua, ada perlu perencanaan dan persiapan yang matang. Di antaranya, yang pertama itu ada topik, yang kedua ada masalah, yang ketiga ada informasi pendahuluan, yang keempat ada persiapan diri guru, yang kelima ada penetapan besar kelompok, dan yang terakhir ada pengaturan tempat duduk. Untuk yang pertama, yaitu topik, hendaknya topik yang dipilih sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, sesuai dengan minatnya atau kemampuan siswanya. Lalu yang kedua ada masalah. Masalah ini hendaknya mengandung jawaban yang kompleks, bukan jawaban yang tunggal. Lalu yang ketiga adanya informasi pendahuluan. Maksudnya adanya informasi pendahuluan ini yang berhubungan dengan topik tersebut agar para siswa memiliki latar belakang pengetahuan yang sama. Selanjutnya ada persiapan diri guru. Persiapan diri guru ini sangat penting karena persiapan diri guru ini sebagai pemimpin diskusi juga berperan sebagai sumber informasi, motivator, dan fasilitator. Lalu yang kelima ada penetapan besar kelompok. Penetapan besar kelompok ini berdasarkan pengalaman, pengetahuan, tingkat kekompakan atau kohefisienan. Lalu yang terakhir ada pengaturan tempat duduk. Untuk pengaturan tempat duduk ini diharapkan memberikan kesempatan bagi semua anggota kelompok untuk saling dapat bertatap muka satu sama lain.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil ini sangat bermanfaat, antara lain yang pertama, berbagi informasi dan pengalaman antar siswa dalam memecahkan suatu masalah. Lalu, yang kedua, dapat meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan yang sedang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, yang ketiga, memberikan pengalaman keterlibatan siswa dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Lalu, yang keempat, untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi secara logis, rasional, dan sistematis. Lalu yang kelima, untuk memupuk sikap toleransi, yaitu setiap siswa saling menghargai terhadap pendapat satu sama lain antar anggota dalam kelompoknya. Lalu yang keenam, untuk memupuk kehidupan demokrasi, yaitu di mana setiap siswa secara bebas dan bertanggung jawab terbiasa mengemukakan pendapat, bertukar pikiran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Lalu, selanjutnya untuk mendorong pembelajaran secara aktif, yaitu siswa dapat membahas suatu topik pembelajaran tidak selalu menerima dari guru, tetapi melalui kerjasama dalam kelompok seperti mencari informasi, sehingga hal tersebut dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya dalam memecahkan masalah. Lalu, untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa, yaitu dengan terbiasa berargumentasi yang dilakukan antar sesama siswa dalam kelompok tersebut, maka kelompok diskusi akan mendorong keberanian dan terbinanya rasa percaya diri dalam diri siswa untuk mengajukan pendapat maupun solusi pemecahan. Oke, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saya, yaitu di bulan daring. Saya akan menyampaikan hal yang perlu diperhatikan guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. Nah, salah satu cara pemusatan yang harus dilakukan seorang guru selama diskusi berlangsung adalah merumuskan tujuan dan topik diskusi. Nah, hal ini supaya tidak terjadi penyimpangan selama diskusi. Kemudian guru juga harus sering mencermati ketika ada sedikit penyimpangan yang terjadi dan selalu mengingatkan supaya setiap kelompok kembali pada rambu-rambu yang telah disepakati. Yang kedua yaitu memperjelas masalah atau urunan pendapat. Nah, setelah memusatkan perhatian guru melanjutkan kegiatan membimbing diskusi kelompok kecil dengan memperjelas masalah. Nah, cara yang dilakukan guru pada saat memperjelas masalah adalah meminta siswa untuk memberi komentar dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu siswa, kemudian mengembangkan apa yang telah disampaikan guru. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada menganalisis pandangan peserta didik. Komponen membimbing diskusi kelompok kecil yang selanjutnya yang dilakukan oleh guru adalah menganalisis pandangan siswa. Nah, cara yang dilakukan guru adalah sebagai penengah apabila terjadi perdebatan dalam suatu kelompok diskusi. Nah, hal itu tentu harus dilakukan guru agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menarik sebuah kesimpulan dalam kelompok yang mengakibatkan diskusi menjadi berat. Kemudian yang selanjutnya yaitu meningkatkan partisipasi peserta didik. Nah, ini ada dua cara. Cara pertama yang guru lakukan adalah memberikan contoh baik verbal maupun non-verbal pada waktu yang tepat. Nah, dalam pemberian contoh, guru menggunakan contoh non-verbal yang berupa cerita atau hal-hal yang misalnya dalam materi kimia nih, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi siswa tertarik dan kemudian lebih berpartisipasi. Kemudian cara kedua adalah meningkatkan partisipasi siswa terhadap kelompok dengan memberi waktu yang cukup pada anggota kelompok untuk berpikir tanpa diganggu oleh komentar-komentar guru. Misalnya siswanya ingin berpendapat tapi kitanya masih ngomong terus, kayak gitu kan jadi menghambat siswa untuk lebih berpartisipasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Nah, cara yang dilakukan ini adalah mengeluarkan pernyataan untuk meyakinkan siswa bahwa ia pasti bisa. Nah, hal ini dilakukan guru agar siswa termotivasi dan selalu beranggapan bahwa dirinya tidak mampu tentu mampu mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, jadi siswa yang awalnya pasif akan berubah secara perlahan menjadi aktif bila diberikan motivasi.
Nah, sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah untuk aktif belajar. Nah, ada salah satu cara lain, yaitu menyebarkan kesempatan berpartisipasi dengan mengatasi kondisi pembicaraan serentak dan memberikan kesempatan pertama pada siswa yang mungkin yang pendiam untuk berpendapat. Nah, hal ini dilakukan guru selain memberikan kesempatan bagi siswa yang pasif agar lebih aktif, juga untuk mengkondisikan kelas agar tetap tenang dan tidak gaduh. Nah, ini yang terakhir, yaitu menutup diskusi. Nah, kegiatan terakhir yang dilakukan guru saat membimbing diskusi kelompok kecil adalah menutup diskusi. Nah, cara yang dilakukan guru adalah dengan membuat rangkuman hasil diskusi. Nah, rangkuman hasil diskusi ini merupakan pendapat-pendapat yang disampaikan tiap kelompok atau salah satu kelompok yang berpendapat kemudian disempurnakan oleh guru. Nah, proses diskusi harus berjalan sampai penutup, dan yang perlu diperhatikan guru adalah merangkum hasil diskusi secara jelas dan singkat pada hal-hal penting dan dengan formulasi yang dimiliki anak didik atau dengan menarik kesimpulan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan metode diskusi. Nah, yang pertama ada kelebihan metode diskusi. Yang pertama, metode diskusi dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif, khususnya dalam memberikan gagasan dan ide. Yang kedua, dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan. Yang ketiga, dapat melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal dan melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Kemudian untuk yang selanjutnya, kelemahannya, nah, karena berkelompok, maka sering terjadi pembicaraan dalam diskusi itu hanya dikuasai oleh satu atau dua orang siswa yang memiliki keterampilan berbicara. Nah, biasanya siswa yang pendiam dalam kelompok diskusi ini dia selalu diam. Maka dari itu, sama seperti tadi yang telah ditampilkan, ada keterampilan bagaimana cara membuat siswa itu aktif. Nah, kemudian yang kedua, kadang-kadang pembahasan dalam diskusi itu meluas sehingga kesimpulan menjadi kabur. Nah, misalnya nih kita topiknya A, tapi karena topik A ini berkesinambungan atau berkaitan dengan B, nah kita jadi ikut bahas yang B atau lebih meluas. Nah, hal itu sering terjadi dalam diskusi kelompok sehingga kesimpulan yang ditarik tidak sesuai. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada memerlukan waktu yang cukup panjang yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang terakhir, dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional yang tidak terkontrol. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.